Halo semuanya, selamat datang di pembelajaran sosiologi bersama saya, Nesa Salsabila Widiawati. Hari ini kita akan mempelajari kajian sosiologi untuk kelas 10 SMA. Yuk, siapkan catatan kalian dan kita mulai perjalanan mengenal sosiologi dengan cara yang menyenangkan. Nah, sebelum masuk ke materi utama, coba kita lihat dulu peta konsepnya. Dalam bab ini kita akan membahas pengertian sosiologi, sejarah dan perkembangan sosiologi, tokoh-tokoh penting, hakikat sosiologi sebagai ilmu, berbagai perspektif sosiologi, hingga cabang-cabangnya. Jadi, kita akan belajar dari dasar hingga memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah gak sih kalian bertanya, kenapa manusia selalu hidup berdampingan dan saling berinteraksi? Disinilah sosiologi berperan. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat. Kata sosiologi berasal dari bahasa Latin socius yang berarti teman dan bahasa Yunani logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara sederhana, sosiologi berarti ilmu tentang hidup bersama atau kehidupan sosial manusia. Ilmu sosiologi muncul sebagai reaksi terhadap kekacauan sosial di Eropa, yaitu Revolusi Prancis, yang kemudian dipelajari lebih dalam oleh Auguste Comte. Kalau di Indonesia, awalnya para ahli sosiologi kita banyak mengadopsi teori-teori barat. Namun, seiringnya waktu, sosiologi Indonesia mulai berkembang berdasarkan realitas sosial bangsa sendiri. Sejarahnya dimulai pada tahun 1934, ketika Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta mulai mengajarkan mata kuliah sosiologi. Dari sinilah ilmu ini mulai dikenal dan diterapkan untuk memahami masyarakat Indonesia. Sekarang, mari kita kenalan dengan para tokoh sosiologi dunia. Pertama, Auguste Comte. Dikenal sebagai bapak sosiologi dengan teori 3 tahap, yaitu teologis, metafisik, dan positif. Yang kedua, Karl Marx, yang terkenal dengan teori kelas sosial antara kaum borjuis dan proletar. Kaum borjuis termasuk kaum pemilik modal, sedangkan proletar itu kaum buruh. Lanjut, yang ketiga, ada Emile Durkheim, yang membahas tentang fakta sosial dan solidaritas sosial. Dan yang terakhir, Max Weber, dengan teori tindakan sosial yang menjelaskan makna di balik setiap perilaku manusia. Sosiologi memiliki 4 hakikat utama. Yang pertama yaitu empiris, yang artinya didasarkan pada fakta nyata atau berdasarkan kenyataan. Kedua, teoritis, yang artinya hasil pemikiran logis dan ilmiah. Lalu yang ketiga yaitu kumulatif, yang artinya memperkuat teori yang sudah ada atau teori yang lama. Keempat, ada non-etis, yaitu artinya tidak membahas suatu benar atau salah, tetapi fokus pada fakta sosial apa adanya. Sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi tidak hanya mengamati perilaku sosial, tetapi juga mencari hubungan sebab akibatnya. Jadi, setiap teori yang muncul harus bisa diuji dan dibuktikan secara logis dan ilmiah. Dengan begitu, sosiologi menjadi ilmu yang terus berkembang seiring perubahan masyarakat. Dalam mempelajari masyarakat,
Sosiologi memiliki beberapa perspektif atau sudut pandang. Yang pertama, evolusionis, yaitu memandang masyarakat berkembang dari sederhana ke kompleks, mirip teori evolusi biologis. Kedua, ada fungsionalis, melihat masyarakat sebagai sistem yang saling bekerja sama dan teratur. Ketiga, ada interaksionisme simbolik, yaitu berfokus pada makna simbol dan interaksi antar individu. Dan yang keempat, konflik, di mana melihat masyarakat sebagai arena persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan sumber daya. Wah, ternyata sosiologi punya banyak cabang loh. Ada sosiologi politik, pendidikan, agama, pembangunan, industri, hukum, keluarga, pedesaan, perkotaan, sampai sosiologi kesehatan. Setiap cabang memiliki fokus kajian yang berbeda, tapi semuanya membantu kita memahami bagaimana manusia berperan dan berinteraksi dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Yuk kita bahas satu persatu secara singkat cabang-cabang sosiologi ini. Oke, yang pertama, sosiologi politik. Mempelajari hubungan antara masyarakat dan kekuasaan, termasuk proses politik dan pemerintahan. Berikutnya, sosiologi pendidikan. Membahas peran pendidikan dalam membentuk perilaku dan mobilitas sosial masyarakat. Ketiga, sosiologi agama. Mengkaji pengaruh agama terhadap kehidupan sosial dan hubungan antar umat beragama. Keempat, sosiologi pembangunan. Meneliti proses perubahan sosial yang terjadi akibat pembangunan ekonomi dan sosial. Kelima, sosiologi industri. Membahas hubungan antara pekerja, pengusaha, dan sistem kerja di dunia industri. Keenam, sosiologi hukum. Mempelajari bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat dan mempengaruhi perilaku sosial. Selanjutnya, sosiologi keluarga. Mengkaji hubungan antar anggota keluarga serta peran keluarga dalam membentuk kepribadian individu. Kedelapan, sosiologi pedesaan. Membahas struktur sosial dan kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Kesembilan, sosiologi perkotaan. Mengkaji dinamika sosial di wilayah perkotaan seperti kemacetan, kriminalitas, dan interaksi antar warga. Terakhir yaitu sosiologi kesehatan. Meneliti hubungan antara faktor sosial dengan kondisi kesehatan dan pelayanan medis masyarakat. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap cabang sosiologi membantu kita memahami berbagai sisi kehidupan manusia, dari pendidikan hingga kesehatan, dari desa hingga kota. Dari pembelajaran hari ini, kita tahu bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi di dalamnya. Ada 4 tokoh utama dengan teorinya masing-masing, 4 hakikat sosiologi, 4 perspektif utama, serta 10 cabang sosiologi yang luas. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya sosiologi dalam memahami dinamika sosial di sekitar kita. Nah, sebelum video ini berakhir, yuk kita uji pemahaman kalian dengan kuis singkat. Yang pertama, siapa bapak sosiologi dunia? Kedua,
Apa saja hakikat sosiologi sebagai ilmu? Ketiga, sebutkan 2 cabang sosiologi yang kamu ketahui. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semakin paham dan tertarik dengan ilmu sosiologi. Jangan lupa tetap semangat belajar, dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.